فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ada turun Bang. Kita masih di pertengahan muka surat 45 dari pembahasan adab di Al-Mustawal Khamis, level yang kelima ini. At-Taqwim, penilaian. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, as-su'alul awal, limadza kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam idza qama minan naum? Kenapa dahulunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika bangkit dari tidur beliau, bangun dari tidur, yashu sufahu bisiwak, menggosok mulut beliau dengan siwak, sebabnya apa? Sebab nanti malaikat yang makan. Malaikat makan? Dia telan. Malaikat menelan apa? Siwaknya? Bukan begitu. Tak boleh di skip, nanti penjelasannya kacau. Sebentar, kita coba ke kanan. Sekarang siapa? Oh, Ahmad. Sebabnya apa? Apa? Nah, kemungkinan boleh seperti itu karena hendak sholat. Boleh jadi karena hendak sholat, disunahkan untuk setiap sholat memang apa? Menggosok gigi. Kemungkinan yang lain, Ismail udah agak sehat dah. Apa itu jawabannya? Menghilangkan bau-bau mulut, seperti yang dijelaskan juga oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Tibbun Nabawi. Selama kita tidur, maka perut akan melakukan proses-proses penghadaman yang akan menimbulkan bukhar, yaitu uap-uap atau asap-asap hasil dari penghadaman makanan itu. Bau-bau akan masuk ke rongga mulut, menempel di gigi, menempel di gusi dan sebagainya, sehingga mulut cenderung apa? Bangun tidur mulut bau apa? Stroberi kan? Apa? Durian? Cendol? Bau busuk. Iya, baunya busuk. Bangun tidur, maka apa? Kita rajin-rajin menggosok gigi. Baik. Terutama karena mau sholat. Kalaupun tidak sholat, misalkan tentunya lebih baik sholat lebih utamanya. Maka demi untuk menjaga gigi kita, Nabi mencontohkan setiap kali sholat beliau menggosok gigi, setiap kali bangun tidur beliau juga menggosok gigi. Sudah semua. Kemudian yang kedua, hal tuhibbu an tunajiyallaha ta'ala. Apakah engkau suka untuk berbisik-bisik dengan Allah Ta'ala? Wa tunajiyan nas, juga berbisik-bisik dengan manusia. Wa raihatu famika karihah, sementara aroma mulutmu itu busuk. Sekarang giliran ayolah. Kita semua suka untuk bau mulut kita itu baik. Orang tidak merasa jijik, orang tidak kemudian menutup mulutnya ketika menutup hidungnya ketika berdekatan dengan kita. Yang ketiga, ukur ma ta'rifuhu an fadli siwak. Sebutkan apa yang Anda tahu tentang keutamaan memakai siwak. Sekarang giliran siapa? Ya, Solihin. Kira-kira keutamaan siwak apa saja yang diingat? Sunnah. Sunnah Nabi itu baik, jawaban yang baik. Mukbil sudah sholat tadi.
Ingat tak keutamaan memakai siwak apa? Aywa, membersihkan mulut, matharatun lil fam, aywa, menyucikan mulut ya. Aywa mardatun lirabb, untuk mendatangkan ridha Allah. Ada lagi? Aywa, yaitu yuqawwil asnan wal lisa, ya, menguatkan gigi, menguatkan gusi. Ada lagi? Menambah semangat, aywa, apa itu? Yunasyid, memberikan semangat, karena ini akan berkesan kepada syaraf-syaraf kita. Syaraf-syaraf di mulut itu sangat berhubungan dengan syaraf-syaraf yang ada di kesadaran kita. Makanya orang yang mengantuk, kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, dianjurkan bersiwak agar jadi segar, mata pun jadi terbuka dan seterusnya. Kalau sedang mengantuk padahal kerja belum selesai, bersiwak. Ada lagi tak? Ada lagi? Kira-kira siapa? Naufal, ada lagi tak yang belum disebut? Ya, ada lagi? Menghilangkan lendir. Itu sudah masuk tadi ya, membersihkan mulut. Minta apa gitu? Ada lagi tak? Ada lagi? Ya, tanya tengok situ itu. Ditanya nih. Ada lagi? Apa yang belum disebut? Itu sudah masuk tadi, membersihkan mulut. Masih ada lagi nggak kira-kira ya? Ibnu Qayyim menyebutkan di dalam kitab beliau Manarul Munif, yaitu keutamaannya adalah menambah pahala. Walaupun hadis yang menyebutkan sholatnya orang yang memakai siwak dengan sholatnya orang yang tidak memakai siwak itu perbandingannya adalah 1:70, hadisnya palsu. Cuma beliau menyebutkan tatkala Nabi sangat menggalakkan bersiwak tatkala hendak sholat, menunjukkan sholat dari orang yang bersiwak itu pahalanya lebih tinggi dan seterusnya, seperti yang beliau sebutkan. Walaupun angka 70 jelas, kalau hadisnya dhaif tak boleh kita tetapkan pahalanya jadi dilipatkan 70. Allah lebih tahu berapa kali lipat pahalanya. Dan seterusnya, keutamaan-keutamaan yang lain. Kemudian yang keempat, limadza tastansiru inda istiqadzika minan naum. Ini menunjukkan ya, dari sekian kali kita membaca buku ini, baik dalam pembahasan adab ataupun yang seperti tadi pagi itu pembahasan apa ya, fikih, dan juga pembahasan bidang-bidang yang lain. Terkadang soal-soal yang ada itu jawabannya tidak disebut di dalam matanya. Kita disuruh aktif untuk mencari, belajar dari buku-buku yang lain, sehingga soal-soal yang tidak disangka kita mengetahui jawabannya. Jelas terkadang di matanya tidak disebut, tahu-tahu dipertanyakan di dalam soal-soal. Yang keempat tadi, kenapa Anda beristingsar tatkala bangun dari tidur? Sebentar, istingsar itu apa? Istingsar, ingat Ahmad, istingsar itu apa? Sebenarnya ada yang perlu lebih diteliti. Apa istingsar, Khalid? Atau siapa? Ismail? Istingsar itu apa? Jelas dua-duanya diperlukan, cuma istingsar itu sendiri, asal dari istingsar itu bagian yang mana ya istingsar? Oh, bukan itu. Nggak apa, biar cepat ayat. Apa istingsar? Apa? Iya, istingsar mengeluarkan, nasr yaitu menebarkan, mengeluarkan. Nah, istingsyak yang memasukkan. Bukan dua-duanya, tapi asal dari istingsar adalah mengeluarkannya. Jelas sebelum istingsar harus ada istingsyak, yaitu menghirup air.
Nah, di sini walaupun kalimatnya kenapa Nabi istighfar, jelas maksudnya ya istingsyak dulu, baru kemudian istighfar. Karena tak mungkin melakukan istighfar tanpa dimulai dengan pendahuluannya, yaitu istingsyak. Jadi kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan istighfar? Ya tatkala bangun dari tidur. Kenapa engkau berbuat itu? Sekarang siapa berarti? Halif, siapa namanya? Naufal. Kenapa perlu membersihkan hidung? Karena setan tak bayar bil. Kenapa setan harus bayar bil? Iya, karena apa? Setan yabit, yaitu apa? Bermalam di situ. Udahlah, sebulan harusnya 500 hutang dia tuh. Bermalam tak minta izin. Nah, karena setan itu tercipta dari api, maka dalil-dalil yang ada sering menunjukkan setan harus dilawan dengan air. Maka membersihkannya adalah dengan apa? Dengan air, istinsyak dan istingsar tadi. Yang kelima, sif kaifiyatal istinsyaqi wal istingsar. Sebutkan atau gambarkan bagaimana cara istinsyak dan istingsar. Sesuai dengan namanya akan ketahuan ya. Istinsyak berarti bagaimana caranya istinsyak? Ayo dihirup ke dalam hidung. Ayo pas itu istingsar. Ayo menghembuskan air dari hidung. Sekarang kita masuk ke 46. Ad-darsul khamis, adabul libas, adab berpakaian. Asal dari libas, al-labs yaitu menutupi atau menyamarkan, yaitu menyamarkan aurat. Hukum asalnya. Kenapa demikian? Ya karena manusia sesuai dengan namanya, manusia dinamakan bashar, yaitu karena permukaan kulitnya nampak. Lain dengan hewan-hewan, permukaan kulitnya rata-rata tidak nampak, tertutup rambut, tertutup bulu, tertutup sisik dan sebagainya. Manusia secara umum kulitnya nampak, dikatakan bashar. Tatkala secara umum kulitnya nampak, tidak ada perlindungan, maka Allah memberikan nikmat dengan adanya pakaian-pakaian. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sau'atikum warisha wa libasu taqwa dzalika khair. Wahai bani Adam, sungguh kami telah menurunkan kepada kalian libasan, yaitu pakaian, yuwari sau'atikum, untuk menutupi aurat-aurat kalian. Warisha, yaitu kami juga menurunkan kepada kalian bulu untuk menutupi aurat kalian. Kemudian ingatlah, pakaian ketakwaan itu lebih baik, yaitu kita disyariatkan untuk memiliki dua jenis pakaian. Pakaian yang zahir untuk menutupi aurat kita, aurat fisikal itu. Sementara pakaian yang batin itu untuk akan batin apa itu? Ketakwaan, yaitu dengan cara menghilangkan akhlak-akhlak yang buruk dan seterusnya. Akhlak buruk kepada Allah, akhlak buruk kepada orang tua, akhlak buruk kepada sesama manusia yang lain, kepada diri sendiri, bahkan akhlak buruk kepada hewan. Nah, semuanya dihilangkan dengan cara ketakwaan. Dan itulah bekal yang terbaik. Kita baca sekarang wa antakuna malabisuka nadhifah. Di antara adab berpakaian adalah hendaknya pakaianmu itu bersih. Iya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangkan syariat Allah, mengajarkan kepada kita, yaitu bersih-bersih, menjaga kebersihan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu itu maka bersihkanlah dia. Siapa yang ingat kalam Imam
An-Najdi di apa ya? Al-Usulus Salasah, tafsir ayat ini, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka bersihkanlah dia. Apa tafsirnya ya? Siapa yang ingat? Iya. Boleh, tamam. Yaitu apa? Tahhir a'malaka, apa itu? Anis syirik. Bersihkanlah amalan-amalanmu dari kesyirikan. Dan dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ada apa nak? Kasih di sini. Beliau menukilkan dari Mujahid, dari Ikrimah dan lain-lain. Ibnul Qayyim di dalam kitab Miftah dari Sa'adah menyebutkan, mana ibunya? Apa tadi itu? Yaitu maksudnya adalah yaitu membersihkan akhlak-akhlak yang tercela dan mengisinya, menutupinya dengan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi kata beliau, orang-orang Arab biasa menamakan akhlak itu dengan pakaian. Orang yang akhlaknya buruk dikatakan orang ini telanjang, yaitu telanjang dari pakaian akhlak yang mulia. Nah, kemudian dijelaskan oleh beliau juga, jadi ayat ini bersifat umum, sesuai dengan dohirnya untuk pakaian yang dohir, dan juga mencakupi pakaian batin sesuai dengan tradisi orang Arab. Berarti yang disucikan ada dua, yaitu pakaian fisik juga perlu dicuci, pakaian yang sifatnya keagamaan juga perlu dibersihkan. Perlu, maksudnya ya wajib ya tentunya. Baik. Kita baca di sini an Jabir radhiyallahu an. Abu siapa Jabir itu? Iya, Abu Abdullah Al-Ansari. Al-Khazraji qala atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairan fi manzilina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami di tempat tinggal kami, yaitu di Bani Sulaim, perkampungan Bani Sulaim, termasuk kampung yang di masa itu ya paling jauh dari Masjid Nabawi. Mereka di sempadan Madinah. Fara'a rajulan sya'isa, maka beliau melihat, kemudian beliau melihat ada seorang lelaki yang rambutnya kusut masai. Faqal amakana yajidu hadza ma yusakkinu bihi ra'sah. Hamzahnya di sini hamzah istifhamiyah, ma-nya adalah manafiyah. Apakah orang ini tidak mendapatkan sesuatu untuk yusakin, menenangkan kepalanya, yaitu mungkin apa, rambutnya memang betul-betul kacau, kusut masai, ditenangkan dengan sesuatu. Berarti maksudnya sesuatu di sini apa? Bukan kamu yang jawab. Apa itu untuk menenangkan rambut kepala? Apa itu? Pakai apa? Iya, pakai apa? Pakai miskos, yaitu pakai sikat, betul, sikat rambut. Nah, ini menunjukkan disyariatkannya memakai sikat rambut, walaupun tentunya bukan tiap hari, karena hadis ini akan dibatasi dengan hadis yang lain, ala innal badadata minal iman, yaitu kesederhanaan bagian dari iman. Kata Al-Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitab beliau As-Silsilah Al-Ahadits As-Shahihah, ini menunjukkan bahwasanya menyikat rambut itu sunnah, tetapi bukan harian. Nah, mungkin 2 hari, 3 hari sekali, sesuai keperluan. Ini untuk lelaki ya. Wanita biasanya karena rambutnya panjang, lebih memerlukan perawatan, maka tidak masalah, sesuai keperluan. Kalau perlu tiap hari ya tiap hari, sesuai keperluan. Kemudian disebutkan di sini wara'a rajulan alaihi siyabun wasikhah, dan Nabi melihat ada seorang lelaki yang memakai pakaian-pakaian yang kotor. Faqal amakana yajidu hadza ma yaghsilu bihi siyabah, apakah orang ini tidak mendapatkan sesuatu untuk mencuci pakaiannya? Apa itu sesuatu untuk mencuci pakaian? Ismail?
Iya, air dan juga apa syanan. Di masa Nabi ada yang namanya syanan, yaitu diambil dari tanaman tertentu, diolah menjadi apa? Biji-biji yang sangat kecil, bijirin. Nah itu ketika dicampur air dia bagikan sabun nanti. Boleh untuk membersihkan, membantu membersihkan. Walaupun tak seperti sekarang, tapi itu bagus di masa itu. Intinya biar baju jadi bersih. Kalaupun tak ada pakai sabun saja pun sudah sah, ya. Rambut yang kusut masai. Rawahu Ahmad, ya hadisnya sahih, sanadnya boleh disahihkan. Dan ini menyelisihi pemikiran orang-orang sufiyah zaman dulu ya, sufiyah yang ekstrim, yaitu katanya agar kita masuk dalam zuhud, tidak terfitnah dunia, memang harus sengaja pakai pakaian yang kotor-kotor. Bahkan yang parah, sufi yang lebih ekstrim lagi, mereka terkadang sengaja memakai pakaian yang ada najisnya katanya, agar betul-betul menghinakan diri. Kita tidak diperintahkan untuk menghinakan diri sendiri. Karena apa? Termasuk dari hak badan kita adalah yaitu kita memuliakan dia. Sebagaimana kita wajib memuliakan sesama mukminin, diri sendiri juga dimuliakan tanpa apa? Disombongkan. Itu dibahas panjang lebar oleh Al-Hafidz Ibnul Jauzi rahimahullah dalam Talbis Iblis. Termasuk tipu daya iblis kepada sufiyah adalah mereka lebih mengutamakan pakaian yang kotor daripada pakaian yang bersih. Itu zaman dulu, tak tahu zaman sekarang. Kalau sudah yang hidup di kota-kota mungkin tak lagi pakai pemikiran yang macam itu. Baik. At-taqwim yang pertama, hal ta'tani bi nadhafati malabisik. Apakah Anda ta'tani, yaitu memberikan perhatian kepada bersihnya pakaian Anda, kebersihan pakaian, sobat solihin? Jawabannya ayo na'am, insyaallah. Tapi jangan apa Umi yang buat, kasihan Umi semuanya harus ya cuci, ya masak, ya setrika, kasihan. Yang mampu untuk dilakukan dibantu. Yang kedua, idza tasakhat siyabuk, jika pakaianmu kotor, bisa babi amal, karena bekerja, au ghairih, atau yang lain. Yang lain itu apa ya? Muhammad Mukbil. Bang. Belum cukup lagi. Jika pakaianmu kotor karena bekerja atau yang lainnya. Yang lainnya itu apa contohnya? Apa yang menyebabkan pakaian kotor selain bekerja? Mungkin terkena najis tanpa disengaja, atau apa lagi ya? Itu sih kerja juga. Yang lain jelas yang boleh jawab anak-anak dong ya. Main kan? Iya, main. Selain kerja main. Yang sering buat Umi bebel-bebel kan bukan karena kerja kan, main. Balik kotor semua. Ya namanya kanak-kanak. Thayyib, fahal tughayyiruha, apakah Anda akan menggantinya? Idza ataita ilal masjid, jika Anda pergi ke masjid, wal majami'il ammah, dan tempat-tempat pertemuan umum, tukar baju kah? Udah pakai baju itu saja, berarti Abdurrahman. Naam, yaitu apa? Saya menukarnya, mengganti yang baik. Untuk menghormati diri sendiri, menjaga kehormatan diri, dan biar saudara kita tidak menghidu bau busuk dari pakaian kita. Sebagaimana kita tidak suka mendapatkan bau busuk dari teman, janganlah kita memberikan bau busuk kepada teman. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Ya. Apa? Sakit. Sikat. Sikat apa? Sikat rambut. Apa tadi? Miskos. Pakai shin ya, miskos. Jamaknya apa? Masyakis. Ada mim, ada shin, ada qaf, ada alif, ada shad, miskos.